Perkenalkan, nama saya Ruben Transaksel dari kelas 23 TIF. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan React Router dan juga hasil praktikum dan hasil apa yang telah saya buat untuk proyek saya. Langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hasil latihan yang telah saya lakukan pada saat praktikum. Ini adalah tampilannya. Ini, ini adalah tampilan untuk error, di mana saya menggunakan efek glitch dan ini adalah gambarnya, image-nya. Dan ketika kita ada sebuah button yaitu back to home ke dashboard. Oke. Lalu sini pada menu orders menampilkan data dari data orderan yang ada dan saya sini menerapkan pagination yang dimana setiap page-nya itu akan menampilkan hanya 10 data saja. Nah, ketika di next akan menampilkan 10 data lagi. Nah, seperti ini. Oke, dan begitu pula juga dengan pada customer. Ini adalah tampilan admin. Itulah mengapa saya menggunakan struktur tabel seperti ini. Ini untuk memudahkan admin untuk melihat data-datanya. Ini adalah error 400 dari error 400, 401, 403, dan 404. Ini adalah hasil latihan praktikum saya. Nah, untuk codingannya seperti ini. Codingannya. Ini oke, pada codingan ini saya mengeluarkan aset komponen record dan page ini di dalam SRC. Saya menaruh di dalam SRC semua. Dalam aset ini ada berbagai macam, itu ada foto errornya dan lain-lain. Komponen, list menunya. Ya, list menunya. Ini pada list menu ini telah menerapkan Navlink menggunakan di Navlink ini dia tuh menggunakan seperti pad gitu. Inilah penerapan React routernya. Dimana ini kita hanya tinggal memanggil padnya saja pada Navlink ini. Nah, routernya di mana dibuat di dalam app.jsx ini. Seperti ini. Ini padnya, ini akan dipanggil. Ini adalah padnya juga, ini padnya. Oke. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain Figma yang saya gunakan. Seperti, seperti pada pertemuan sebelumnya, saya menggunakan desain Figma yang telah saya buat seperti ini. Dan tetapi saya menambahkan beberapa, saya menambahkan satu menu yaitu menu tim atau karyawan. Lalu ini adalah desain error saya. Nah, inilah desain Figma yang saya gunakan untuk error 404. Saya menerapkan efek glitch-nya. Ini telah saya terapkan pada hasil latihan praktikum tadi seperti ini. Oke, langsung saja kita ke tampilannya. Maaf, ke codingannya saja. Nih, nah, ini codingan yang pertama ada saya membuat sebuah folder aset yang terdiri dari data-datanya. Oke, sebelum masuk saya ke codingannya, saya akan menampilkan tampilannya terlebih dahulu akhirnya. Ini adalah tampilannya. Ini error 401, 403. Dan FAQ ini adalah error 404. Kenapa di sini tidak ada navigasi menu error 404? Di sini saya membuat di mana ketika sebuah button atau sebuah fitur pada saat kita menggunakan sebuah button atau fitur itu tidak ada atau terjadi error, maka dia akan eh, menampilkan error 404 seperti ini. Oke, nah sini saya membuat sebuah menu dan ini adalah menu dashboard yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Saya akan menjelaskan 4 menu ini. Saya akan menjelaskan halaman pertama yaitu produk terlebih dahulu. Oke, langsung masuk saja. Oke, produk. Saya di sini telah membuat data produk itu ada 30 datanya. Ada 30 data dan data ini menggunakan 5 struktur utama dan 3 nested. Oke. Selanjutnya, setelah kita mempunyai data produknya dalam format JSON, kita akan ke komponennya. Oh, itu di komponen ini saya membuat navigasinya menjadi navlink. Ini adalah menu di sidebarnya. Ini adalah padnya slash produk yang akan mengarahkan kita
ke JSX produknya. Nah, ini adalah sidebarnya. Oke, ini ada footer dan ini kita memanggil list menunya, list menu untuk navigasinya. Ini logo yang di atas tuh, ini logo yang di atas ini. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan masuk ke page-nya untuk yang menu. Untuk yang produk. Oke, eh, ini adalah folder page. Di dalam folder page itu saya menggunakan produk .jsx ini, produk .jsx-nya. Nah, pertama saya mengirimkan import datanya, lalu cons. Cons ini saya gunakan seperti untuk page nation tadi ya teman-teman. Jadi dia hanya aku nampilkan 10 data saja. Saya menggunakan cons lagi ini. Lalu ini adalah return, ini di pembungkusnya. Semua membungkus dari awal sampai akhir teman-teman. Daftar produknya. Saya menggunakan tabelnya seperti ini teman-teman ya, tabelnya. Lalu ini akan memanggil semua eh, data-datanya. Saya telah menggunakan komponen dan props. Ini adalah page nation-nya. Eh, ini adalah yang dimana itu dalam page itu hanya terdapat 10 data saja. Oke, previous ini adalah data pada halaman sebelumnya. Ini next, button next untuk halaman data selanjutnya. Oke, hanya seperti ini saja teman-teman ya. Dan di sini saya menggunakan hover ya. Dan ketika karena ketika dia telah sampai di current page yang paling pertama, maka dia cursor not load. Oke, ini dia. Ini adalah cursor untuk button previous. Nah, ini kalau sampai di halaman page terakhir, maka cursor not allowed seperti ini nanti ya, teman-teman. Ini previous, ini next nih. Oke, oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk reservasi. Nah, sama seperti sebelumnya, pertama yang kita siapkan yaitu datanya dalam bentuk JSON. Ini dia datanya teman-teman, saya menyiapkan 30 data. Nih, lumayan banyak. Eh, Setelah itu kita ke page lagi, halamannya ini dari reservasinya. Nah, reservasi ini saya menggunakan ada 7 atribut ya teman-teman. Ini cara pemanggilannya. Ini untuk title di tabelnya, title paling atasnya ini. Nah, oke selanjutnya ini pemanggilannya, pemanggilan item-itemnya, pemanggilan atribut data-data di dalam atribut-atribut tersebut menggunakan page nation lagi, yang dimana tiap page-nya itu terdapat 10 data saja. Ini dia. Nah, oke selanjutnya eh, seperti ini saya akan melihatkannya. Nah, di sini di menu reservasi ini saya menggunakan sebuah cursor pointer yang dimana ketika mouse atau cursor mengarah ke page nation eh, ini, oh saya menerapkannya. Saya tekan terapkannya itu seperti ini ya caranya teman-teman untuk menerapkannya di sini. Nah, cursor pointer. Nah, diterapkan nih. Seperti ini nanti teman-teman. Inilah cara menerapkan cursor pointernya. Nah, ini belum saya terapkan untuk previewsnya. Oke, langsung saja untuk di menu tim atau karyawan. Nah, di menu tim atau karyawan ini ada terdapat bisa tambah karyawan, edit dan hapus. Nah, bisa hapus, cuma bisa hapus doang ya. Sekarang ada sih tambah karyawan tapi ini belum bisa menyimpan data. Oke, di sini terdapat foto, nama, email, phone, alamat, jabatan, tanggal masuk. Nah, kenapa saya menggunakan phone dan saya menggunakan alamat ini serta tanggal masuk ini untuk mengetahui itu berapa lama mereka loyal kepada setelah lama bekerja atau loyal kepada perusahaan gitu teman atau kepada toko berbasis ini. Nah, ini alamat ini apabila tidak ada apa-apa ke mereka ke salah satu karyawan, perusahaan bisa tahu di mana alamat mereka tinggal gitu. Ini sebagai langkah-langkah aware. Ini nah ini adalah karyawan.js ya. Nah, seperti yang sama seperti tadi, menggunakan ini adalah tabelnya. Nah, sini pemanggilan atributnya. Oke, icon edit, icon delete.
Oke, ini page nation-nya. Nah, udah benang cursor pointer sudah, cursor pointer juga di previewsnya. Nah, lalu ini adalah current formnya. Current form ini adalah untuk menambahkan data, tetapi ini belum bisa menyimpan data karena kita tidak memiliki database. Data kita adalah statis, itu berbentuk JSON. Nah, ini dia, ini sini adalah untuk atribut-atributnya namanya. Nah, oke, setelah itu ini adalah FAQ. Nah, FAQ ini kan teman-teman, karena saya page-nya salah, ini adalah page-nya. Nih, saya untuk pad-nya saya sengaja salahkan untuk FAQ seperti ini. Nah, maka jika salah dia akan muncul page not found nih, error 404 page not found. Tekan back to home, maka dia akan kembali ke dashboard home yaitu ini. Nah, cara lalu jika kita ubah ini menjadi eh, pad-nya menjadi benar sesuai yang dengan yang ada di FAQ ini ya, teman-teman. Oh, maaf. Sesuai yang ada dalam list menu ini, ini dah, ini akhirnya di pena ya, maka dia akan terpanggil ya seperti ini. Nah, sudah terpanggil ya teman-teman. Next, next. Nah, di sini admin bisa apabila ada sebuah pertanyaan yang belum terjawab oleh orang lain atau oleh admin, maka dia bisa melakukan penjawaban seperti ini. Nih, bisa jawab bisa, bisa. Oke, next, next, next. Previous, previous, previous. Oke, sini ya. Nah, bisa dilihat juga. Edit dulu. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Dan ini saja, inilah tampilan yang telah saya buat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih telah menonton.